Ini ada berita yang cukup baik juga, baik dari Pak Donald dan CVV. Beliau mau menyempatkan waktu untuk bisa ngobrol-ngobrol langsung. Yang mau tanya jawab, ngobrol langsung sama Pak Donald dan CVV. Ada kesempatan untuk bisa ketemu tatap muka, tapi lewat virtual ya. Gitu, jadi nggak tatap muka langsung. Nah, siapa teman-teman yang ingin benar-benar bisa ngobrol langsung sama Pak Donald, tanya porto, tanya saham, bebas lah, dikasih waktu 1 jaman ya kurang lebih ya Pak ya. Mungkin kita sediakan untuk 10 orang saja. Nah, 10 orang saja private. Nah, bagi teman-teman yang mau, ada challenge-nya nih. Challenge-nya Anda harus kumpulin subscriber sebanyak-banyaknya yang masuk nominasi minimal 10 subscriber. Ya, Anda foto nanti hasil dari mungkin ada referensi kepada teman, bantu suruh subscribe Investor Academy Indonesia. Udah gitu nanti Anda kirimkan, saya akan cantumkan nomor WA-nya ya di poster nanti, di poster di YouTube. Ya. Jadi syaratnya gampang, Anda referensikan Investor Academy Indonesia, bantu untuk subscribe. Ya, teman Anda, saudara, siapapun untuk subscribe Investor Academy Indonesia minimal 10, tapi kita akan pilih 10 terbanyak ya Pak ya, sama Pak Donald dan CVV ya. 10 terbanyak yang bisa mensubscribe channel di Investor Academy Indonesia. Ada buktinya gitu ya? Buktinya dikirim ya? Dikirim, nanti saya akan tuliskan link WA-nya. Ya, nah itu teman-teman dikasih waktunya kita mulai dari hari ini, sejak video tayang ini sampai dengan hari apa ya? Hari Kamis ya? Oh, 3 hari lah, 3 hari ya. 3 hari ya, Selasa, Rabu, Kamis ya. Kamis malam kita close. Ya, jadi yang kalau ada kirim Jumat kita anggap nggak valid ya. Tapi Selasa sampai Kamis 10 orang saja. Nanti kita akan adakan webinar langsung, ngobrol langsung dengan Pak Donald dan CVV. Ya, nah itu bisa tanya jawab apapun juga mau nanya gitu ya, tapi seputar saham ya. Nah itu Anda bisa ngobrol langsung ya, dikasih waktu 1 jam ya. Kalau tadinya nggak puas cuman hanya sekedar mungkin nanya chat belum tentu kejawab juga, ini bisa ngobrol langsung, tanya aja sepuasnya. Jadi masuk di Zoom ini gitu ya? Ya, nanti masuk di Zoom bareng-barengan, jadinya ngobrol langsung, mau tanya jawab boleh, nanti dikasih giliran sih tapinya, oke? Nggak bisa bareng-bareng. Nah jadi saya ulangi lagi syaratnya ya, sekali lagi supaya teman-teman jelas. Nominasinya minimal bisa referensikan Investor Academy Indonesia ini 10 subscriber, tapi kita akan pilih 10 orang yang bisa mereferensikan terbanyak. Ya, 10 orang yang terbanyak. Dari mulai video ini tayangkan Selasa sampai dengan Kamis. Ya, nanti akan kita umumkan lewat poster ya. Selanjutnya ya, nanti nomor WA-nya saya juga akan cantumkan di poster. Ya. Tapi kalau udah subscribe jangan unsubscribe ya. Oh iya pasti. Sobat Investor, ketemu lagi di Investor Academy Indonesia bersama saya Andre Rukito. Tadi teman-teman sudah simak bagaimana cara untuk bisa private bersama CVV, Pak Donald dan saya. Nanti kita akan mengadakan webinar khusus ya. Nah teman-teman ikutan ya, jangan sampai enggak. Nah hari ini kita akan bicara tentang market update. Ada berita-berita apa saja di minggu lalu yang patut kita simak dan dapetin insight-insight dari Pak Donald juga. Dan banyak pilihan-pilihan emiten, bocoran-bocoran emiten yang beliau sedang lirik saat ini. Oke, disclaimer on ya. Jadi teman-teman lakukan riset lagi, jangan sampai menelan bulat-bulat apa penjelasan dari kita. Oke. Nah, sebelumnya bagi teman-teman yang ingin belajar tentang fundamental, saya cantumkan di sini. Dan bagi teman-teman juga yang ingin tahu kisah sukses tentang Pak Donald, saya cantumkan di sini. Oke, kita mulai videonya. Selamat malam Pak Donald dan CVV. Terima kasih banyak udah mau sharing-sharing lagi malam ini nih. Sepertinya waktu liburan kayak gini udah mau juga ajak ngobrol dan kasih banyak insight-insight buat teman-teman yang ada di Investor Academy Indonesia biar tambah pinter, tambah cuan juga. Jadi thank you banyak nih kepada Donald dan CVV ya. Nah, kita hari ini coba pengen ngebahas seperti biasa tentang market update. Ada kejadian-kejadian apa di minggu lalu yang menarik, patut kita simak juga dan perlu kita perhatikan untuk minggu depan. Nah, kira-kira di minggu kemarin ini ada berita apa aja nih Pak Donald yang menarik menurut Bapak sendiri yang patut kita simak Pak? Yang paling rame sih kayaknya itu tuh, Putin bawa beruang.
ambil suntikan, Bos, suntikan. Oke. Ada yang bilang Putin vampir Pak, awet muda itu dari dulu nggak robah mukanya. Oh, enggak berubah-berubah ya. Oh. Emang vampir banyaknya di Rusia ya. Oke. Apa tuh maksudnya Pak? Putin bawa pakai beruang, Pak? Pakai beruangnya nggak ngerti deh. Harusnya naik banteng Pak, biar bulis. Bulis ya, bisa Bulis jadi ya. bulis. Jadi dengan ada suntikan tuh jadi bulis ya. Jadi vaksin yang pertama yang disetujui, ya kan, walaupun dia tidak lengkap tahapannya, tahapan ketiga dicoba ke jumlah populasi yang lebih banyak, itu dilewat sama dia, gitu ya. Jadi sama yang kayak di Indonesia ini yang sukarela gitu, yang volunteer untuk vaksinnya yang dari Cina itu kan, itu sebenarnya tahap ketiga gitu, dicoba di berbagai negara dengan sampel yang lebih banyak untuk bisa melihat keefektivitasan sebuah vaksin, bahwa dia bisa nggak melawan COVID dan bagaimana efek sampingnya. Sebenarnya itu yang mau dilihat, tapi di Rusia dipotong tuh tahap ketiga gitu ya. Jadi dia langsung umumkan bahwa ini akan sudah diproduksi gitu ya, dan segera didistribusikan ke berbagai negara gitu ya. Nah, ini nggak tahu apakah berita positif atau negatif gitu. Pengen declare aja kali ya nomor one-nya Pak yang nemuin vaksin. Kayaknya cepet-cepetan dia bersaing sama Amerika sama Cina gitu ya. Sebagai negara pertama yang mungkin menemukan vaksin untuk COVID-19. Tapi kan di Indonesia juga sekarang kan uji coba terakhir Ridwan Kamil ya mengatakan kan, bukan Ridwan Kamil sih, Bandung ya, pemerintah atau siapa yang mengumumkan bahwa ternyata nggak ada yang sakit nih, hasilnya cukup oke untuk hari pertama ya penyuntikan ya, betul nggak Pak? Ya, cukup efektif juga, termasuk yang di negara lain hasil cukup, akan produksi akhir tahun ini gitu 40 juta gitu ya, dan free untuk semua rakyat Indonesia. Saham-saham yang terbaru gitu. Kayak gitu pada naik lagi ya terakhir tuh ya. Nah itu kalau free itu gimana, itu profit margin? Nggak kepikiran itu ya, belum dipikirin pokoknya. Yang penting terbang dulu ya. Terbang dulu gitu, jangan-jangan sama vaksin itu. vaksin. Jadi belum tentu untung, malah naik duluan harga sahamnya ya, tapi ya nggak tahu lah ya. Ya kayak gitu-gitu Pak, harus dihindari lah ya Pak ya, jangan sampai ikut-ikutan latah juga ya Pak. Jangan ikut-ikutan latah lah ya, apalagi lihat fundamentalnya mungkin tidak terlalu baik, kecuali misalnya kalau Kalbe Farma ya kan, Kalbe Farma kan perusahaan bagus tuh, GCG-nya bagus, fundamentalnya bagus, cuman emang sudah mahal gitu ya. Nah kalau mereka itu mungkin oke lah ya, tapi ya sudah terlalu mahal sih, masih ada yang lain lah. Mungkin bisa bikin farmasi bisa bikin berbagai vaksin kali ya Pak, keluaran ini, keluaran itu, keluaran pemerintah yang generik kan kayak obat gitu, bisa juga kali ya. Nah kayak di India itu sebenarnya ngetes 3 vaksin katanya. Iya kan, bisa mungkin ada yang level kayak obat generik, obat biasa, obat paten, mungkin bisa kayak gitu juga di sini ya. Mungkin ya. Nah terus saya kalau juga misalnya kayak kalau misal di KF sama INAF gitu dikasih pemerintah juga dana, bisa juga kali ya Pak. Nih bikin itu vaksin mungkin, gitu. Jadi mungkin ada Indonesia kan sebenarnya ada juga bikin vaksin nanti yang versi Indonesia sendiri, tapi agak terlambat kayaknya. Baru pertengahan tahun depan kalau nggak salah, saya lupa tahapan ketiganya atau gimana gitu ya. Termasuk sebenarnya Kalbe Farma pun punya kerjasama sama perusahaan biotek lain di luar negeri gitu. Jadi mungkin di Indonesia itu mungkin ada beberapa potensi calon vaksin yang mungkin akan beredar tahun depan gitu ya. Kan ingat dulu zaman anak-anaknya divaksin bisa ada yang kalau harga segini ada demam, harga segini nggak demam. Betul. Beda-beda juga vaksinnya ya Pak. Betul, ada juga beda-beda. Betul. Mungkin jadi, itu ya bisa jadi ke sana ya, supaya untung juga kan, kalau nggak juga kan bahaya ya gitu. Oke. Tapi secara kesimpulan tetap aja biarpun itu ada untung atau tidak, ini jangan dikejar ya Pak ya, karena kan saham-saham juga fundamental juga udah belum tentu baik juga. Di luar KBF ya, udah gitu sama udah mahal ya harganya Pak ya. Iya udah mahal ya. Dan belum terbukti kan di laporan keuangannya juga, kita belum lihat lah ya. Bahkan hitung-hitungan. Kecuali yang seneng tes adrenalin Pak, terus tahu resiko ya. Udahlah, bikin hidupnya lebih hidup kan nggak apa-apa. Pokoknya saat intinya kan udah ketinggian jangan nyangkut aja.
gitu. Nah, itu resiko tanggung sendiri ya. Oke. Nah, terus ada berita terakhir yang menarik juga nih dari pengumuman Pak Jokowi ya. Pak Jokowi ngobrol tentang adanya anggaran di tahun 2021 nih, Pak. Nah, itu gimana, Pak? Iya, itu pidato depan MPR ya, DPR ya kalau tidak salah ya. Jadi kan kita lihat highlight ini, kalau sebagai investor kan kita lihat highlight apa nih yang mau dilakukan pemerintah tahun depan. Jadi kayaknya ada 3 poin menurut saya yang kalau investor itu perlu cermati. Yang pertama adalah infrastruktur ya. Jadi anggaran infrastruktur tetap besar, 400-an triliun gitu ya. Jadi peluang bagi perusahaan-perusahaan infrastruktur untuk bisa mengejar anggaran ini dan mungkin membalikan kinerja yang terjadi di tahun ini. Jadi bagi saya ini saatnya mungkin kita masuk ke beberapa perusahaan infrastruktur gitu ya. Walaupun mungkin perusahaan infrastruktur secara balance sheet gitu ya, secara keuangan fundamental ini agak-agak harus hati-hati lah kita melihatnya, karena ada beberapa yang mungkin tingkat hutangnya tinggi ya kan. Walaupun tentu pemerintah tidak akan membiarkan itu terjadi gitu ya, sama seperti Garuda misalnya, mungkin ada beberapa bantuan yang akan diberikan. Cuman kalau mau kita masih lihat, menurut saya sih ada 1-2 perusahaan yang mungkin secara kesehatan keuangannya itu layak untuk kita bisa invest gitu ya. Misalnya Wika. Ini serem-serem bocoran-bocoran nih, 4 huruf nih Pak, pasti teman-teman nih ya. Ya, misalnya Wika, Wijaya Karya sama PT PP. Wika dan PT PP ya, Pak ya. Ya, secara kesehatan keuangan ya. Kalau Mama Waskita sama Adikarya itu agak repot gitu ya, agak berat dia untuk secara kesehatan keuangannya agak repot. Jadi kalau menurut saya sih menghindar dari situ, walaupun tentu kalau Mama Anda punya waktu lebih, riset lebih dalam gitu ya, bahwa Adikarya sama Waskita Karya tidak akan bangkrut, akan dibantu oleh pemerintah, ya silakan, itu mungkin malah potensi cuannya akan lebih besar gitu ya. Tapi sebenarnya dengan masuk ke PT PP atau Wika pun sebenarnya juga bisa memberikan beggar gitu kan. Dan biasanya kan saham-saham perusahaan-perusahaan ini akan bergerak di akhir tahun ya, di kuartal keempat, karena memang project-project mereka itu lebih banyak terjadi gitu ya di kuartal keempat, dan mungkin bahkan pemerintah mungkin akan mendorong recovery ekonomi dengan cara salah satunya yang utama adalah menggeber aktivitas project di infrastruktur, karena itu yang paling mudah bisa punya snowball efeknya kemana-mana gitu ya, meng-hire banyak pekerja lokal dan sebagainya. Jadi mungkin gitu ya, itu akan segera rally untuk beberapa perusahaan konstruksi. Tapi sebelum melanjutkan, saya pengen disclaimer on dulu buat teman-teman yang nonton nih, Pak. Ya, harus. Jangan sampai ditelan bulat-bulat, udah gitu kita ngedengerin video ini langsung hajar lagi, beli lagi. Nanti disclaimer dan jadi disclaimer. Iya. Nanti harga sahamnya naik lagi, kita dianggapnya ini lagi ahli bandar lagi ya, Ci ya? Ahli bandar, temannya bandar kayaknya. Temannya bandar ya. Naik disalahin, turun juga disalahin. Ya teman-teman juga tolong bantu ya, ini disclaimer on. Analisa jadi sendiri lagi. Analisa lagi masing-masing. Jadi resiko juga tanggung sendiri. Tolong lebih cermat ya, karena saham konstruksi ini yang sudah dikatakan oleh Pak Donald ini kan lagi hutangnya juga cukup tinggi ya Pak ya. Bukan berarti PT PP sama Wika pun juga hutangnya kecil ya Pak ya. Betul. Yang paling kecil utangnya siapa ya Pak? DR-nya ya itu di antara Wika, harusnya Wika. Kalau dilihat sih Wika 2,6 DR. Kalau PT PP 2,8 DR. Yang lain lebih gede itu, lebih gede 3 kali. Berarti udah leadernya itu 2 lah ya. Iya. Pegang kepalanya aja. Betul. Nah, mungkin saya mau lari ke CVV dulu nih secara teknikal nih Ci sekarang. Kita bicara PT PP sama Wika nih, kira-kira gimana nih? Biasa kalau PT PP Wika yang nyambung sama konstruksi, semen suka ikutan kan, semua pakai semen juga. Ya. Iya. Sama anak-anak perusahaannya Pak ya, seperti Wika mungkin ke WG sama Weton ya. Kita lihat ini udah muncul ya layar ya? Udah muncul Ci. Kita Wika ya. Iya. Wika. Weton ya. Weton ya. Nih Wika juga sama, ini bikin box ya kalau saya lihat ya.
Kalau ini bikin segitiga sebenarnya kalau bisa imajinasi turun ke bawah. Tapi kita bikin channel aja ini ya. Yes. Oh, kita lihat sejarahnya dulu ya, 4 tahun pertama ya. Nih, dari 2016. Jadi kita tahu ini posisi sekarang kita ada di mana ya. Dia paling tinggi itu di harga tertingginya di 3.050 di tahun 2016 ya. Terus dia turun terus sampai paling bawah di 1.165. Lari lagi sampai di sini 2.450. Turun lagi ke level terendah dia di kemarin ya, di 725. Sekarang dia ada di 1175. Ya kalau lihat begini ya masih cukup menarik ya. Kalau bikin channel inilah saya pasang gini aja. Shadownya saya hilangin. Nah, selama dia masih ada di channel ini ya masih aman, dia masih bisa berpeluang menguat. Kita batasin resikonya di sini, di level sini di 1060. Selama dia ada di atas 1060, dia berpeluang masih menguat. Nah, kita lihat MA-nya di berapa sekarang. Dia ada udah 3 hari ini bisa bertahan di atas MA20 ya. Di sini MA20 tuh sekarang di area sebentar. Nih, close-nya 1185. Jadi dia berhasil bertahan di atas MA20-nya ini yang garis hijau ini nih. Kalau dia tembus MA50, biasanya saya udah bisa kemungkinan buat penguatannya lebih gede karena ini MA50 juga cukup kuat biasanya. Ini buat Wika. Ini MA200-nya ada di 1.500. PTPP ada di, ternyata PTPP udah lebih ngangkat duluan nih daripada Wika ya. Udah di atas MA50 duluan ini PTPP. Berarti kepalanya nih PTPP kalau lari biasa paling kenceng karena dia udah di atas MA50 duluan ya. Dia juga ketahan di MA20 ini 980. PTPP selama di atas 980 masih berpeluang untuk menguat. Apalagi kalau udah tembus MA200 ini 33 udah makin lama makin deketan ini. Kalau udah ketemu udah biasanya larian suka kenceng ya. Terus kita lihat lagi nih semen ya. Biasa ini kan pada pakai semen kali ngebangun ya. Iya. Semen Gresik yang BUMN ya. Ini juga udah di, nah ini cakep ini MA50 sama 20 ini udah dempetan. Biasa kalau udah dempet tembus ke atas udah ini suka nggak tahan, kita suka nggak tega ngejarnya, biasanya suka larinya suka kenceng. Ini kalau semen Gresik kita tinggal pasang support aja 950 selama berada di atas 9.500. Selama di atas 9.500 dia akan berpeluang menguat terus. Ini target pertama di MA200. MA200 di harga 10.290, 10.300 lah ya. Kalau dia break sini biasa larinya kenceng, masih bisa ke nyamperin ini nih di sini sekitar 12 ribuan ya gitu. Terus sama ini bank juga ramai kemarin ya, finance, sektor finance. Ini finance udah mulai tembus MA200 ini tuh. Boosternya kayaknya BCA ini kemarin, karena BCA nggak mau turun-turun nih dari kemarin, malah BCA udah break konsolidasi ini. Ini finance, kalau finance bisa jalan, biasanya buat teman-teman itu properti termasuk konstruksi ya, mungkin kalau disambung-sambungin jadi nyambung semua ya. Kita lihat leadernya kalau di bank itu BCA. Nih BCA udah break dulu nih. Udah break ya? Sistem, channel dia break duluan ini nih. Dia udah di 3 MA sini dulu. Kita lihat lagi Bank Mandiri. Biasanya yang kedua Bank Mandiri. Nah ini lagi berjuang tembus MA200. Terus ada lagi BBNI kemarin terakhir sama BRI juga asing mulai pada masuk. Nih, kalau BBNI masih di bawah MA200. Tapi biasanya kalau gerak ya itu berempat barengan ya. Tapi dia udah di atas MA50. Mungkin ini kejar target pertama di 5.800. Terus BBRI ya.
Ini BBRI sama BBNI agak mirip sini. Dia baru break resistant, semoga dia bertahan di atas ini nih MA50 aja supportnya di area 3100. Selama di atas 3100 yang berpeluang menguatnya lebih gede ya. Gitu sih kalau dari bank, konstruksi, properti ada yang mau lihat ya? Properti udah di bawah, ini melantai ini properti semua. Oh ya. Nih, Properti juga lagi mulai ini ya. Iya, udah masih di bawah gitu ya. Nggak FOMO-FOMOan nih kalau beli properti itu. Biasanya kalau banknya naik, ya ngikut sih ini. Ini sektor properti chartnya semua ya pelan-pelan mulai berusaha tembus MA20. Kalau udah tembus MA20 ya enak sih, orang-orang udah mulai lirik-lirik yang udah screenernya di atas MA20 pada masuk. Justru kayak value investing justru kesempatan Ci ya. Makanya kan masih ada trader sama fundamental. Jadi yang beli jual tetap ada. Ini yang beliin kan kalau di bawah investor. Nanti kalau udah naik yang beliin barang investor ya trader gitu. Ini yang jualin trader karena kan di bawah. Kalau investor nggak dapat barang. Betul. Ini BSDE ya. Nah BSDE juga masih nge-base dia, tapi ini mencoba tembus MA20. Ini tembus turun lagi. Tapi kalau saya pakai patokan MA50 biasanya. Support terdekat BSDE ada di 675. Kalau properti biasa kalau rumah tapak sih ya. Biasa sebutnya kita rumah tapak. Yang ada land banknya, jadi bukan mall, bukan apartemen. Ya rumah tapak itu ada di BSDE, terus CTRA. Kalau Summarecon mungkin ada CTRA juga banyak ya rumah tapaknya. Ini CTRA udah bertahan ini di atas MA50. Ini lumayan ini, kayak masih di bawah kayak yang kumpulin. Ini CTRA ya. Terus satu lagi Summarecon ini. Kalau Summarecon ini saham vaksin juga ini, kan ada mallnya ya. Ini dia juga mencoba bertahan di atas MA20. Ya posisi properti ya mirip-mirip semua sih, lagi melantai semua ya. Tapi kalau yang suka yang masih diskon-diskon ya ini. Kalau yang pengen trading, tunggu momentum breaknya gitu sih. Okay. Ini dari Pewon belum Ci? Pewon, oke. Pewon mah tapi kebanyakan mall ya dia. Mall. Ya mall. Nah, Pewon juga disukain. Sih ini kalau dividen udah lumayan gede juga. Nih, Pakuan. Sewa kantor. Nah, sama ini Pak, di Jakarta Kokas ya? Banyak sih Kokas. Katanya itu paling rame Kokas ya? Iya. Low-nya di 372, support paling dekat selama nggak tembus 372, ya aman sih, dia masih ke atas di sini pasang support ya. Gitu. Ini juga udah mulai dempetan bertiga nih, kalau udah dempet begini ya mulai lumayan ini menarik ya sih. Gitu. Apalagi ada yang mau dilihat Kak? Tadi ada pertanyaan kok terakhir mah ada yang mau tanya tuh technical Telkom katanya. Oh Telkom namanya Telkomsel sih ya, masih sel jadinya ya. Dan itu bohong. Karena dari dulu kan kalau turun ya gitu, orang bilangnya namanya sih Telkomsel gitu. Nah ini dia masih rajin di bawah MA20 ya. MA20-nya masih jadi resisten dia. Baru kemarin mulai tembus nih. Kita lihat garis ini ya. Berarti kita bisa patokan di harga 3.000. Selama dia berada di 3.000, di atas 3.000, ya dia masih bisa berpeluang buat naik. Nah kalau buat lebih yakinnya dia masih tembus 3.100 lah ini MA50 dengan volume besar ya. Selama dia masih di bawah 3.000 ya masih melantai. Cuman kalau yang investor ya mungkin udah tertarik ngumpulin dikit-dikit ya. Karena biasanya IHSG naik nggak mungkin tanpa kehadiran Telkom yang rally ya. Gitu. Buat booster IHSG kelima kalau masih naik kan perlu bank, perlu big. Iya. Biasanya ya ini gerbong ikutan. Sama kalau asing masih net buy atau masih jual Ci? Kemarin udah mulai net buy-nya di BRI BCA tuh. Kalau nggak salah BRI BCA Astra. Oh berarti beberapa udah mulai masuk ya? Udah mulai ada. 2 hari berturut-turut ya masuk ya? Udah mulai masuk dikit-dikit gitu. Terus sama kalau saya ini nih naksir ada yang cukup menarik. Udang garam. Udang garam. Tuh tembus di atas 3 sini. Oh iya.
Ini bagus buat trader ya. Terus kan ini ada momentum mau dividen juga Pak. Biasa dividennya lumayan gede kan, tanggal 28 Agustus. Terus kalau disambung-sambungin ya masih cukup menarik lah ya. Gitu sih kalau dari saya. Oke, ini ada pertanyaan terakhir sih yang tadi kan ada berita juga tentang Warren Buffett yang beli gold tuh ya Pak ya? Iya. Nah itu bisa kenapa tuh Pak? Kira-kira pemikiran Om Warren Buffett sendiri, Om WB sendiri? Iya emang ini kan keterkaitan dengan COVID ya kan? Bahwa dengan adanya COVID ini, Fed di Amerika itu akan terus menggelontorkan uang, gitu kan, mencetak uang, gitu ya, quantitative easing, gitu kan. Jadi akibat dari mencetak uang yang luar biasa besar ini, itu harga dolar akan semakin turun dan uang itu seakan-akan tidak ada harganya, gitu ya. Jadi termasuk suku bunganya mendekati 0%, gitu ya, deposito obligasi itu nggak ada artinya, sehingga para big fund ini mulai berpikir bahwa mereka harus hedging gitu ya kepemilikan uang itu dengan emas, sehingga mereka mulai mengumpulkan emas. Nah disitulah kemudian mungkin kita coba menganalisis bahwa Warren Buffett melihat bahwa perusahaan-perusahaan atau tambang-tambang emas itu menjadi suatu potensi yang cukup baik untuk berinvestasi, walaupun sebenarnya gitu ya perusahaan emas ini kan termasuk dalam komoditas perusahaan-perusahaan yang tidak disukai oleh Warren Buffett, ya kan? Perusahaan tidak disukai oleh Warren Buffett, tapi kemudian dia masuk ke sini, walaupun memang dia sudah pernah beberapa kali sih di perusahaan komoditas sudah lama, cuman emang agak menarik sekarang dia masuk ke emas ini. Nah mungkin penjelasannya seperti itu. Nah implikasinya apa kalau kita emang setuju dengan cara berpikir Warren Buffett itu, ya kita sebenarnya juga sudah melihat bahwa banyak investor tertarik dengan emiten-emiten emas gitu ya, sudah rally MDKA gitu, termasuk United Tractor gitu ya yang punya tambang-tambang emas. Nah mungkin investor bisa mencari perusahaan-perusahaan yang memiliki tambang emas tapi harganya masih murah gitu ya ke depannya. Nah seperti biasa nih Pak, Pak huruf nih buat teman-teman nih kira-kira pasti. Ya kalau saya nggak terlalu mengikuti emas ini ya, cuma emang kayaknya United Tractor itu mungkin masih di harga wajar. Udah berapa ya harganya ya United Tractor? 23 ribuan Pak. 23 ribu masih oke lah ya. Sebenarnya kan dia pernah di 30 ribu, di samping dia punya alat berat dan tambang batu bara. Sebenarnya emas ini juga kontribusinya cukup besar. Jadi UNTR itu mungkin sebenarnya GCG-nya bagus ya, itu mungkin masih bisa masuk, tapi sudah cukup tinggi ya, walaupun masih di bawah harga wajarnya mungkin. Yang saya mungkin bisa lihat itu apakah Indika Energy gitu ya, dia juga udah mulai masuk ke tambang emas, sama Medco gitu ya, Medco itu yang di tambang aman di NTB ya, NTB itu kalau tidak salah produksi emas dan apakah mereka sudah mulai masuk ke satu wilayah yang potensinya besar luar biasa, itu mungkin apakah tahun ini atau tahun depan gitu. Jadi mungkin bisa diteliti bisa digali di riset lebih dalam, baik Indika Energy ataupun Medco gitu ya. Karena kalau emang itu benar, mungkin itu memberikan potensi capital gain yang lebih besar dibandingkan kalau kita masuk ke United Tractor. Tapi ya semua kembali lagi disclaimer on, jadi harus diteliti, dipastikan lagi, resiko tanggung sendiri ya kan. Ini cuman buat edukasi lah. Betul, gitu, betul. Informasi sampai saja disclaimer. Iya. Sama ini Medco ada mau right issue, tapi harganya di berapa? Makanya belum tahu ya, itu ada. Belum tahu ya. Ya, right issue ya. Oke. Ci, bisa teknikal nggak Ci ini? Bisa. Kita mau lihat apa nih? Apa dulu? Tadi apa dari UNTR, Indi, Medco. Kita lihat UNTR dulu ya, ini big cap-nya ya. Ini UNTR kemarin sempat turun 4 hari dengan support terdekat di 22.650, tapi dia bisa naik lagi. Posisi dia selama 4 tahun kurang lebih
ya nggak dapat paling bawah sih, cuman belum terlalu kemahalan juga karena dia pernah sampai harga tertinggi di 40 ribuan ya. Jadi posisi sekarang udah mulai ke arah, kalau bikin cangkir udah di sebelah kanan ya, bikin mangkok nih. Juga ini kalau lihat garis MA juga udah di atas 3 MA, dia udah ninggalin jauh MA 200-nya. Biasa kalau Big Fund, kalau yang udah lihat di atas MA 200 udah pada mulai masuk, volumenya juga udah mulai gede-gede kan ini. Ini beauty ya, UNTR, karena grup Astra mungkin jadi orang uang gede lebih percaya ada di UNTR ya. Kita lihat Indika ini, Indika Energy juga udah tembus MA 200-nya, dia bertahan di atas MA 20-nya nih, nggak tembus-tembus ini. Kemarin sempat sampai sini tapi dia mantul lagi. Nah kita kalau dari sisi trader selama di atas 20 ya kita hold aja terus ya. Ini support terdekat ada di level 1025. PBV di berapa ini Pak? Tadi ya? 0,3. 0,4 ya? 0,4-an. Nah itu berarti ya kalau lihat dari valuasi masih cukup menarik. Pergerakan dia selama dari 2016 ini juga masih di bawah sih, masih melantai. Walaupun nggak paling murah, tapi masih cukup menarik di bawah. Nah ini paling masih jauh ke 4.000. Paling tinggi dia sempat 4.400 ya. Gitu. Jangan sampai nanti kita FOMO nih di sini kejar-kejarannya. Naksir ya di plan-nya dibikin lah. Risk reward-nya mulai dihitung. Daripada FOMO mendingan si Komo lewat ya. Nah sekarang udah Indika, terus tadi apa ya? Medco ya? Medco kemarin cukup menarik. Kalau saya lihat ini ada base 5. Kita lihat dulu nih dari 2016. Ini 2016 dia paling bawah sempat sampai 259 ya, 240-an. Sempat lari sampai paling tinggi di 1.500, turun lagi sampai 600-an, naik lagi 1.060, turun lagi paling bawah sampai 316. Nah sekarang di harga kemarin tutupan di sebentar close 5.15 ya. Kemarin sih kalau saya bikin channel ini kalau nggak salah break di 5.20 ini. 5.20 ini ada resisten kuat ini nih. Shadow ini nih 5.25, 5.20 ini resisten kuat, mungkin pengaruh oil juga naik kali ya. Iya, mungkin booster dari oil naik juga. Nah ini kita bisa pakai supportnya di 500 kali ya. Kalau 500-nya tembus ya mungkin dia ada support lagi di 480-an ini kalau nggak salah kemarin saya lihat. 480-an. Kalau 480-annya tembus ya dia ke bawah lagi. Tapi selama dia masih ada di atas 500-an ya dia masih berpeluang naik gitu. Ini buat Medco ya. Medco, Indi, UNTR, terus apalagi MDKI satu lagi ya. Ini nggak tahu karena kemarin sellernya banyak banget, tapi dia bisa bertahan mantul di MA 20 ya. Ini rapi itu 3 ke atas terus. Biasanya MA 20 lumayan cukup kuat kalau dia mau balik arah ya. Volume juga rada lumayan. Ini support terdekat tapi kita mesti jagain kalau 1770-nya tembus, takutnya nanti dia ngarahnya cari support berikutnya ini di MA 50 sekitar 15.30. Ya kalau mau masuk dilihat-lihat lah ya, hitung risk reward-nya apa cukup menarik nggak, bisa bikin kita tahan nggak, soalnya nanti minggu depan itu Kamis Jumat libur ya, jadi kita nunggunya lumayan, kalau punya barang nyangkut lumayan itu 4 hari kepikiran terus nanti. Ini mungkin dari saya, ada lagi nggak? Inco mau lihat Inco nggak? Inco sebenarnya gimana ya Pak? Ini emang kan ada selain kemarin itu tadi bicara yang pidato Pak Presiden bicara soal infrastruktur. Ada 2 lagi sebenarnya yang ditekankan, yang paling ditekankan sebenarnya biodiesel ya kan. Biodiesel kita oke lah udah cukup bahas banyak tentang kelapa sawit dan turunannya gitu ya. Tapi ada satu lagi tanah jarang. Jadi sebenarnya itu mungkin malah timah gitu ya. Tins malah mungkin yang lebih menarik. Tentu juga smelter hilirisasi itu gitu ya. Nikel itu masih tetap jadi program utama pemerintah juga. Tapi emang yang mungkin porsinya kemarin dibahas lebih banyak tuh tanah jarang
ya timah mungkin ya. Ada satu lagi Pak yang menarik Pak, di TIK Pak. Oh, teknologi informasi ya, komunikasi. Teknologi informasi, ya. Itu yang kemana ya teknologi informasi? Itu kalau saya pikir komunikasi berarti Pak? Iya, telekomunikasi, ya tower, menara-menara ya. Menara, terus mungkin kalau ini kan sebenarnya belanja alatnya itu alat-alat industri 4.0 itu kan ke MTDL ya, MTDL yang jualan barang-barangnya itu. Era juga masuk ke sana sih, tapi mungkin porsinya masih sedikit. Nih, MTDL. Oke, timah tadi coba kita lihat ya. Timah udah berapa harganya sih? Timah 700-an sih Pak. Nih kemarin mantul sih Pak. Masih di bawah Antam ya? 750, tapi ini balap-balapan kesusul kayaknya Antam sama Timah. Nih harganya nih dari 200 masih di bawah, tapi memang komoditas kan gini harganya range-nya nggak terlalu, ini saham siklus kan begini ya, zigzag. Ini paling bawah 457, rally sampai 1300, turun lagi 605, rally lagi paling tinggi kemarin 1400-an, 1400-an. Paling bawah kemarin 328, sekarang di penutupan kemarin di 780 ya. Bentar, sorry. 780 close-nya ya. 780 Pak close-nya. Masih cukup menarik sih, ini baru break 3 MA ya. Nah, ini batasin MA 20 aja selama masih bertahan, ini rapi itu ketahan sama MA 20 supportnya. Sini turun banyak juga mantul di 20. Nah, ini jagain aja di MA 20 nya ya. Coba lihat Antamnya. Ini Antam di 775, harganya sama sekarang sama Timah Pak. Sama ya? Timahnya ngejar. Gitu. Ya biasa kan ini trio metal kita biasanya Pak, gerakannya sama biasa mirip, mirroring biasanya. Gitu. Cuman cepat-cepat aja yang lebih cepat yang mana gitu. Gitu sih. Oke, thank you banyak nih, banyak sekali insight yang diberikan ya Pak Donald dan CVV. Semoga nanti buat teman-teman juga jadi bisa buat ada gambarannya untuk ke depan seperti apa dan bagaimana mau investasi ya. Balik lagi, semua yang dibicarakan ini adalah disclaimer on, tolong pelajari lagi, resiko ditanggung sendiri ya. Jadi belum tentu juga kita masuk ke yang dibicarakan tadi, belum tentu juga kita beli gitu kan. Silakan Anda kaji juga masing-masing mungkin ya kepada teman-teman yang nonton Investor Academy Indonesia. Lagi banyak Pak Donald dan CVV ya. Sama-sama. Sampai jumpa di kemudian hari, kemudian video. Jangan lupa share, komen, dan subscribe ya. Dan juga jangan lupa ikutan kita bisa ngobrol bareng private bersama Pak Donald dan CVV ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa yang terpilih ya. Oke, kita hanya pilih 10 orang. Oke? See you di next video.